Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah wa bisyafa'ati Rasulillah wa bisyafa'atil Qur'anil azim wa likulli niyatin shalihatin wa liqalli hajatillah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin khususan ila jami'i masyayikhina wa jami'il mu'allifina wal musannifin khususan ila mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nakhususan khassan ila mu'allifi hadzal kitab wa man hadara fi hadzal majlis wa jami'i tullabi hadzal ma'had Pausan arwahi bagi Abdullah Mursyad Basojati wa bayi Dahlan Basojati wa bayi Ihsan Basojati wa bayi Ahyab Basojati wa bayi Arwani Basojati wa bayi Abdul Karim Basojati wa bayi Marsuki Basojati wa bayi Mahrus Ali Basojati wa bayi Ahmad Idris Marsuki wa bayi Abdullah Asmansur wa bayi Imam Yahya Mahrus wa bayi Marsum Jauhari wa bayi Habibullah Saini wa bayi Muhtar Astudari wa bayi Abdul Khalid Ridwan Pausan arwahi bagi Marsuki Basojati wa bayi Bajuri Basojati wa Marsuki Basojati wa Ali Pausan arwahi bagi Asrajuddin Basojati wa bayi Hashim Basojati wa bayi Abdul Ghafur Basojati wa abina bagi Haji Syamsuddin Hashim wa ummina ibni Haji Khairiyah wa akhina ki Haji Hafiz Syamsuddin Hashim wa akhina ki Haji Misbahul Amin wa akhina Qurratu Aini Pausan khasah ila rohi abina Haji Abdul Rauf wa ummina ibni Haji Subaidah wa usulihi wa furudihi wa man intasaba ilaihi wa masyayikhihim wa jami'at al-amidatihim syai'ulillahi lana wa lahum bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafasin ora ana utawi ambekan ora ana utawi ambekan bi fathil fa'i kelawan maca fathai fa wa huwa utawi nafasin iku juz'un juz minal hawa'i saking awang-awang yakhruju kang metu apa juz'un min batinil badani saking jerone badan fi juz'in ing dalam juz minaz zamani kan tetep saking zaman ai min anfasika tegese saking pira-pira ambekan sira tubtihi kang nglahiraken sapa sira ing nafasin ai tudhiruhu tegese nglahiraken sapa sira ing nafasin bi qudratillahi kelawan pastene Allah ta'ala maha luhur sapa Allah la tubdihi ora mertelakaken sira ing nafasin illa angin mertelakaken walahulan iku tetep keduwene Allah ta'ala maha luhur sapa Allah fika ing dalam siro qadarun utawi pesten qadarun utawi pesten ai wal makna tegese utawi kang den karepaken iku anna kulla nafasin
temen setuhune saben-saben ambekan marra kang lewat apa kullu nafasin iku muqaddarun kang den pesti alaika ing atase sira fihi ing dalam kulli nafasin apa ta'atun ta'at au maksiatun utawa maksiat au ni'matun utawa nikmat au baliyatun utawa coba yumdihi kang nerusaken sapa Allah ing qadar yumdihi kang nerusaken sapa Allah ing qadar ayu berizuhu tegese mertelaaken sapa Allah ing qadar bi qudratihi kelawan sifat kuwasane Allah fi dzalikan nafasi ing dalem mengkono-mengkono ambekan fakullu nafasin mongko utawi saben-saben ambekan yabdu kang pertelo apa kullu nafasin minka saking sira iku dzarfun wadah liqadarin keduwene pesten min aqdaril haqqi kang tetep saking pira-pira pestene Allah zat kang tetep wujude yang fudu kang nerus apa qadar fika ing dalem sira kainan halikang tinemu apa ma perkara kana kang wis tinemu apa ma fayan bagi mongko sayukjo laka kaduwene sira apa al adabu tata krama ma'ahu sartane Allah wa muraqabatuhu lan ninjen ing Allah fi kulli nafasin ing dalam saben-saben ambekan min anfasika kang tetep saking pira-pira ambekan sira fatakunu mongko ana sapa sira fi kulli nafasin ing dalam saben-saben ambekan iku salikan wong kang ngambah tariqon ing dalan ilal haqqi maring Allah dat kang tetep wujude subhanahu maha nucaaken ingsun kelawan maha sucine Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah wa huwa utawi salikan tariqon iku makna qaumihim maknane dawe arifin rupane at-turuqu utawi pira-pira dalan ilallahi maring Allah Ta'ala iku bi'adati anfasil khalaiqi tetep kelawan bilangane piro-piro ambekane piro-piro makhluk kelawan bilangane piro-piro ambekane piro-piro makhluk hikmah kalau ini kita membahas masalah tuntutan datang Gusti Allah utawi lintunipun Gusti Allah ugi pencarian dateng Gusti Allah utawi lintunipun Gusti Allah sedaya menika perkawis ingkang boten leres mungguh adabipun salik wonten ngersanipun Gusti Allah mestinipun
adab ingkang leres. Piyambakipun menika pasrah nyerah dhateng napa ingkang dipun kersakaken Gusti Allah. Sebab keyakinan kita, punapa ingkang menjadi kebutuhan kita, punapa ingkang terjadi pada diri kita, sedaya menika selalu dipun pirsani kaliyan Gusti Allah lan sampun dipun atur kaliyan Gusti Allah. Nah, dalu menika kita membahas masalah hubungan takdir kalian perkawis ingkang seringkali kita anggap remeh, sehingga seringkali tiang menika mboten menyadari tentang berlakunya takdir dhateng permasalahan menika. Sebab seringkali kita menika selalu memperhatikan takdir niku menawi berhubungan kalian perkawis-perkawis ingkang agung. Nek wis kena musibah, nah, niku lagi ngrumangsani enek takdire Gusti Allah. Nek wis oleh nikmat sing gedhe, lagi ngrasakne oleh apa berlakune takdire Gusti Allah. Tapi hal-hal kecil niki seringkali kita teledor, sehingga nikilah yang seringkali ndadosaken kita menika pemahaman tentang takdir menika kirang. Mila dalu menika kita diajak membahas masalah takdir ingkang hubungan kalian perkawis ingkang sering dipun anggap alit. Menapa niku? Contoh kecilipun digambarne wonten mriki masalah ambekan, bernafas. Kita sering memperhatikan tentang hembusan nafas kita niki. Mboten rumaos bahwa dalam hembusan nafas kita niki berlangsung takdiripun Gusti Allah. Tidak hanya satu takdir, bahkan mungkin berbagai macam takdir berlangsung dalam setiap desahan nafas niki. Tapi kita boten memperhatosaken kraten kita sampun rumaos sebab kita rumangsa urip. Dene wong urip ki wis otomatis mesti ambekan. Jadi seolah-olah ambekan iku barang sing normal, sing berlaku ya wis otomatis. Sehingga kranten iki wis tatanan sing kados-kados sampun kita anggap otomatis, sehingga kita boten saged menyelami takdir ingkang berlaku wonten nafas menika. Mula kita dipun peringataken wonten hikmah dalu menika kanthi pembahasan tentang nafas, desahan nafas menika. Ma min nafasin tubdihi illa walahu fika qadarun. Ora enek setiap satu nafas ingkang kita hembusaken, ingkang kita perlihatkan kanthi takdiripun Gusti Allah, kecuali Gusti Allah menika sampun memberi takdir dhateng kita dalam setiap hembusan nafas ini. Artosipun setiap nafas ingkang lewat niku selalu sampun dipun tentukan oleh kalian Gusti Allah dhateng kita, apakah dalam hembusan nafas niki wau akan berlangsung ketaatan utawa berlangsung kemaksiatan, utawa dalam hembusan nafas niki wonten hubungan kalian nikmatipun Gusti Allah utawi berhubungan kalian cobanipun Gusti Allah. Jadi
sampun seringkali kita aturaken bahwa setiap perkawis, setiap kejadian, setiap apa yang terjadi pada diri kita, apa yang menimpa pada diri kita niki sedaya mboten lepas saking takdiripun Gusti Allah. Lah menungso niku selama dia masih dinyatakan hidup, mongko tiyang niku selalu menghembuskan nafas. Berarti takdiripun Gusti Allah selalu berhubungan kalian setiap hembusan nafas niki. Nah, macam-macam takdir itu bisa berupa-rupa. Enten sing hembusan nafas kita curahkan kangge ibadah dhateng Gusti Allah. Utawi hembusan nafas kita justru malah kita gunakne kangge maksiat. Utawa hembusan nafas kita ini dengan menerima kenikmatan Allah. Utawa dalam hembusan nafas ini kita mendapat cobaan saking ngersanipun Gusti Allah. Niku mboten pernah lepas setiap hembusan nafas kita. Kita ambekan pas masa waktu di loro. Nah, ini kan berarti setiap hembusan nafas kita niki temriki wonten cobanipun Gusti Allah. Ya kuwi keadaan kita sing lagi loro niku. Kita lagi sholat, maka desahan nafas setiap hembusan nafas niki wau niki ugi berlangsung takdiripun Gusti Allah arupi kita ngibadah dhateng ngersane Gusti Allah. Nah, niku kita mboten lepas. Berarti nek ngoten, saking perkawis sing paling alit nggih menika setiap desahan nafas tidak pernah lepas kalian takdiripun Gusti Allah. Maka tentu kita akan menjadi lebih yakin bahwa kita itu tidak akan pernah bisa lepas dari takdiripun Gusti Allah. Waktu kita terjaga, waktu melek, waktu turu, waktu loro, waktu nopo mawon, niku sedaya berlangsung takdiripun Gusti Allah. Lah terus piye nek ngoten? Mulane adab kita, adabe salib dhateng ngersanipun Gusti Allah dalam setiap hembusan nafas kita niki kita selalu menerapkan adab yang baik, selalu memperhatikan kalian Gusti Allah, selalu mengawasi dhateng Gusti Allah, utawi selalu dipun awasi kalian Gusti Allah. Niku dalam setiap hembusan nafas. Lajeng setelah kita memahami niku wau tidak pernah bisa lepas dalam setiap nafas kita itu berkaitan kalian takdiri Gusti Allah. Mula dikaiti kalian hikmah-hikmah ingkang rumiyin. Maka disusul adab menika kita pasrah dhateng punapa ingkang dipun takdiri kalian Gusti Allah. Ridho lan pasrah dhateng takdiripun Gusti Allah. Yumdihi ay yubrizuhu bi qudratihi fi dzalikan nafas. Artinya takdiri Gusti Allah wau berlangsung kanthi kekuasaanipun Gusti Allah di dalam setiap hembusan nafas. Fakullu nafasin yakdu minka dzarfun liqadarin min aqdaril haqqi yanfudhu fika kainan makana. Berarti nek ngoten, setiap hembusan nafas ingkang muncul saking kita niki seolah-olah hembusan nafas niki merupakan satu wadah tempat berlangsungnya takdiripun Gusti Allah. Dan takdir ini akan berlangsung sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Mulane fayan bagi laka al adabu ma'ahu wa muraqabatuhu. Mulane prayogine kita selalu menjaga adab kalian Gusti Allah
lan selalu memperhatikan dateng Gusti Allah. Nah, niki sikap kados ngeten niki kita terapkan terus dalam setiap hembusan nafas niki. Fatakunu fi kulli nafasin salikan thariqan ilal haqqi subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dengan begitu kita dalam setiap desahan nafas niki selalu berjalan wonten dalan ingkang nuju dhateng salipun Gusti Allah. Nah, niki selaras kalian ingkang dipun maksud kalian dawuhipun para arifin ingkang dawuhaken ngeten at-turuqu ilallahi bi adati anfasil khalaiqi. Dalan-dalan kanggo nuju dhateng Gusti Allah itu sejumlah hembusan nafase makhluk niku. Jadi nek ngoten niki mangke nek kita hubungkan lagi kalian hikmah sakbare niki. Berarti nek ngono, setiap desahan nafas itu kesempatan. Kalau dalam hembusan nafas ini kita sudah melewatkan dengan sia-sia, berarti kita sudah melewatkan kesempatan baik. Kanggene salik, setiap hembusan nafas niki merupakan wadah kanggene salik niku mengenal dateng Gusti Allah. Karena nopo dalam setiap hembusan nafas niki ada hubungan kalian Gusti Allah. Nggih menika hubungan takdiripun Gusti Allah. Dari situ maka piyambake salik niki akan saged mengenal Gusti Allah. Nah, niki kita sering mboten meratekne kaya ngeten niki. Hal-hal kecil kaya ngeten niki niki sik luwih cilik, paling cilik, sing rada gedhe neh kita melangkah iso mlaku niku. Napa kita nate mikir nek niku iki bang takdire Gusti Allah. Terus langkah kita niku yo ana hubungan takdire karo Gusti Allah nek. Mboten nate angen-angen kaya ngoten niku. Kita ngedepne mripat niku lho, ya ora tau angen-angen. Padahal kabeh niku selalu wonten hubungan takdiripun Gusti Allah. Nah, niki ingkang dipun jelasaken wonten hikmah dalu menika. Kita diajak untuk memahami tentang hubungan takdiripun Gusti Allah. Kalian perkawis ingkang kita anggap perkawis ingkang kecil sehingga lepas saking pertimbangan kita, lepas saking perhatian kita sedaya. Mulane nek kita mangke sampun saged ningali hubunganipun takdiripun Gusti Allah dalam hal-hal yang kecil niki, mongko otomatis dalam hal-hal yang lebih besar kita pun juga akan tidak pernah lepas perhatian kalian takdiripun Gusti Allah. Niki ingkang dipun harapaken. Takdir yang lebih halus. Ma min nafasin tubdihi illa walahu fika qadarun yumdihi. Tiada satu nafas yang terlepas daripada kamu, melainkan di situ pula ada takdir yang berlaku atas kamu. Hikmah 31 membahas tentang adab salik terhadap Allah yang keenam, yaitu pasrah dan ridho atas ketentuan takdir Allah. Satuan ukuran waktu yang terkecil adalah waktu sekejap atau sekali lirikan, sak kedepe mripat. Bukan sanes sak kedepe mripat, tapi satu lirikan, sak lirikan. Di atasnya ada satu kedipan mata. Iki sing rada dawane, rada amba. Dan di atasnya lagi adalah satu kali hembusan nafas. Iki rada dawane. Segala sesuatu sebelum berlangsung masa berlakunya sudah berada dalam pengetahuan Allah. Terus perkawis yang akan kita alami
perkawis ingkang akan kita terima, perkawis ingkang kita lampahaken, utawa lingkungan apa yang terjadi pada sekitar kita, niku sederenge terjadi, niku sampun dipun pirsani kalian Gusti Allah. Gusti Allah sampun pirsa. Mulane waktu, tempat, ukuran, jumlah satuannya, apa yang akan terjadi padanya, dan apa yang akan menimpa padanya, semuanya telah berada dalam pengetahuan Allah. Termasuk di dalamnya setiap embusan nafas yang keluar dari diri kita dan orang lain. Jika manusia telah mengerti bahwa setiap embusan nafas tidak terlepas dari takdir Allah, berada dalam pengetahuannya, dan telah usai pencatatannya di Lauh Mahfuz, maka seharusnya ia ridho dengan ketentuan takdir yang mengalir. Embusan nafas telah selesai ditentukan jumlahnya. Jadi kita nalikane urung wujud, nalikane kita dereng lahir, niki sampun wonten zaman azali, sampun wonten jatah ketentuan kita. Kita besok nek wis lahir ini akan menghabiskan berapa kali nafas sampai dia mau menyelesaikan nafas yang terakhir. Niki sampai ping pira nafas niku pun diukur kali Gusti Allah, sampun ditentukan kalian Gusti Allah. Kedipan mata dan lirikan mata pun juga tidak lepas dari hitungannya. Ketika penghujung nafas sampai di batas akhir, maka berarti telah beralih ke alam akhirat, artinya kematian. Kalau jatah nafas yang dimilikinya di dunia itu sudah habis, sudah berakhir, maka di situ dia akan mengalami satu keadaan yang kita kenal dengan kematian. Di saat kematian inilah maka berarti masa di dunia habis dan kita menuju pada masa akhirat. Bila desahan nafas telah ditentukan jumlahnya, maka bagaimana dengan langkah kita, bisikan hati kita, dan segala apapun yang kita perbuat? Kalau hal yang terkecil saja niku berhubungan kalian takdir Gusti Allah, apa meneh sing luwih gede? Langkah kita apa ati kita niki omong-omongan nopo, bisikne nopo, apa yang kita kerjakan, apa yang kita alami, niku sedaya niki sampun dipun pirsani kalian Gusti Allah dan tidak pernah lepas dari takdiripun Gusti Allah. Nah, wau dipun aturaken. Maka untuk menghadapi situasi niku, adab yang harus diterapkan adalah ridho atas ketentuan takdir, pasrah dan ridho. Lah, maksudnya pengertian ridho niku piye? Hakikat ridho adalah menerima segala apapun yang menghancurkan dengan wajah tertawa. Ini kita beri gambaran yang seringkali ini yang menjadi berlawanan dengan keadaan kita. Jadi uang itu diarani ridho, niki hanya nopo, niki sanes definisi, tapi niki nopo niku tandane nek uang iku mau ridho, niku dia menghadapi apapun yang sing merusak pada dirinya. Misalnya merusak bondone, merusak keluarganya, utawa menjadikan sakit keluarganya, menjadikan sakit pada dirinya. Ini dihadapi dengan sikap tertawa. Niku digambarne ngoten niku. Niku jenenge tondo-tondone wong ridho. Artine apa? Orang ngersula, gak ngersula. Ini hanya digambarkan kebalikannya saja, sebab ini yang seringkali menungso ora iso teko. Nek kita pas apa jenenge nerima napa nampa nikmat,
nampa rahmat saka Gusti Allah, mudah kita menerima dengan tertawa, mudah. Lah niku kabeh wong iso nglakoni. Tapi dalam hal niki ora kabeh wong iso nglakoni. Makane wong sing iso nglakoni itulah wong iku sing bener-bener ridho kalian pestane Gusti Allah. Niku hakikate ridho. Sedangkan hakikat penyerahan adalah menganggap sama antara nikmat dan siksaan. Oleh nikmat, oleh siksa, oleh bencana, iku wis dianggep padha, rasane padha. Ibarat rasa pomo asin yo asin kabeh. Cara tawar kabeh. Dadi gak ana bedane antara niki mau nikmat utawa iku siksaan utawa cobaan. Rasane panggah. Merasakan nikmat tawar, merasakan cobaan nggih panggah tawar. Dadi gak ana bedane. Nah, niki tondo-tondone wong sing bener-bener pasrah dhateng pestane Gusti Allah. Mulane biasanya nek wong wis iso ngeten, sehingga dia tidak akan memilih di mana dia akan ditempatkan oleh Allah. Dia akan wis manut karo Gusti Allah arep dideleh ning ndi panggonane. Apa panggonan sing penak, sing nikmat, apa panggonan sing ora penak. Wis gak milih. Gusti kula nyuwun sing ngeten tok mboten. Wis manut arep dideleh ning ndi sing enak utawa ora enak manut. Nah, itulah hakikat pasrah. Persoalan takdir telah dibahas pada hikmah ketiga. Pada hikmah sing nomor 3 niku sawabiqul himam la tahrukul aqdaro. Niku teng hikmah ketiga kita sampun membahas masalah takdir niki. Nah, wonten mriki wonten hikmah niki kembali kita bahas tentang takdir ini. Cuman dalam hikmah niki yang kita bahas adalah persoalan takdir ingkang lebih kecil. Persoalan takdir semula dikemukakan setelah diuraikan tentang permintaan atau doa yang maksudnya adalah tuntutan terhadap Allah. Wonten hikmah ketika sakderenge kita membahas tentang doa. Apa hakikate donga, pengertiane donga kuwi apa? Nah, kebanyakan orang memahami donga itu adalah tuntutan sesuatu terhadap Allah. Umumnya menungso memahami ini ngoten. Nah, tuntutan-tuntutan yang seperti itu adalah timbul lantaran kurang menghayati tentang takdir. Mulane dia memahami doa itu adalah tuntutan sebab dia kurang paham tentang detailipun takdir. Kini kita diajak merenung pada perkara takdir yang sangat halus, yaitu satu nafas yang terhembus dari diri kita. Kita kurang memperhatikan tentang nafas karena ia terjadi secara spontan, tanpa bersusah payah, dan kita anggap remeh untuk diperhatikan. Sekarang perkara yang kita anggap remeh inilah yang hendak kita perhatikan dengan seksama. Apakah berbeda perkara yang dianggap remeh dengan perkara yang dianggap besar dalam kaitannya dengan perjalanan takdir? Nah, setelah nanti akan kita selami, akhirnya kita akan paham tidak ada bedanya. Buh urusan sing gede, urusan sing cilik, panggah wonten hubungan takdiripun Gusti Allah. Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, adakah setiap nafas yang kita hembuskan itu berlalu secara percuma, tanpa perkiraan, tidak mengikuti ukuran yang ditentukan Allah? Tentu jawabannya tidak. Adakah apabila kita hembuskan satu nafas, hanya nafas saja yang berlalu, atau pada masa yang sama
juga terjadi berbagai macam takdir. Takdir Gusti Allah tidak hanya berhubungan dengan nalikane kita menghembuskan nafas. Kita paham hembusan nafas ini adalah dengan takdir Allah. Tapi apakah dalam hembusan nafas hanya terjadi takdir ini saja? Mboten, tasik wonten hubungan takdir lain lagi. Sebab di setiap nafas niki mungkin kita di situasi sedang beribadah atau di situasi sedang maksiat, maka situasi yang kita alami ini pun juga takdiripun Gusti Allah. Nah, makanya berhubungan, masih ada lagi hubungan-hubungan takdir-takdir yang lain. Itu satu gambaran. Perkara yang dianggap kecil ini harus direnungkan dengan mendalam agar kita mendapat pengertian tentang takdir secara terperinci. Nafas ialah udara yang keluar masuk pada badan kita melalui mulut dan hidung. Satu hembusan udara yang keluar dari badan kita disebut satu nafas. Nafas ini penting bagi jasmani kita. Nafas menjadi nyawa bagi diri kita yang zahir. Kehidupan diri yang zahir diukur dengan perjalanan nafas. Mulane di antara untuk membuktikan atau untuk memastikan tiang niku wau sampun pejah napa derek, maka yang kita ukur nafas. Nafas, cik nafas pora. Yang kita ukur itu. Nah, mulane itu sangat penting ternyata dalam kehidupan kita. Kita bayangkan, andai saja 1 jam saja kita tidak bisa bernafas, terus pun dirasanya. Kita bayangkan tiang sing lagi sakit sesak nafas nih, begitu sulitnya dia bernafas, sehingga akhirnya ketika kesulitan itu berpengaruh dalam segala hal. Makanya dari sisi ini baru kita akan memahami betapa pentingnya nafas ini. Nah, dan ternyata di dalam nafas ini pun juga berlaku takdiripun Gusti Allah. Di dalam nafas niki nggih wonten hubungan takdiripun Gusti Allah ingkang lintunipun. Niki sing harus kita renungkan dan harus kita perhatikan. Nafas menjadi nyawa pada diri kita yang zahir. Kehidupan diri yang zahir diukur dengan perjalanan nafas. Kita biasanya mengukur umur kita dengan tahun. Kita tidak mengukur umur kita dengan bulan, apalagi dengan hari dan jam. Wis piro umure sampeyan? Durung enek, durung tau tumbun wong jawab pun 1000 bulan. Ora enek jawaban ngoten iki. Jawabannya mesti nganggo tahun. Apa meneh kok nganggo jam? Ora tahu. Apa meneh kok nganggo wis pirang nafas awakmu? Sing mbok lewati nafasmu ping pira wisan? Enggak pernah. Padahal itulah sebenarnya ukuran umur kita. Ukuran umur kita di situ. Sebenarnya ukuran yang paling tepat untuk umur ialah nafas. Berapa juta hembusan nafas, itulah umur kita. Kita melihat takdir sebagai ketentuan ilahi yang berlaku kepada kita hanya dalam cakupan yang luas. Artinya kita seringkali memperhatikan takdir itu hanya dalam hal-hal yang besar. Sing besar. Mulane nalikane kena musibah utawa nalikane oleh nikmat sing gede, lagi kita nyadari ada hubungan takdiripun Gusti Allah. Seringkali kita perhatiannya hanya di situ. Nah, sikap memandang takdir secara meluas menyebabkan kita terlena untuk melihatnya dalam cakupan yang lebih sempit. Sehingga sing hubungannya kalian hal-hal yang kecil kita malah mboten perhatian. Sing hubungannya karo hembusan nafas kita niku kita wis gak perhatian.
yakni pada setiap detik dan setiap kejadian. Sebab itu kita sering lepas dari berpegang pada takdir. Malah nih kadang-kadang wong iku mergo iku rumangsa iki mau nafase wis otomatis. Jadi gak orang ngerasa nenek niku hubungannya karo takdir Gusti Allah. Makanya diakhiri lepas karo takdir iku. Terlepas dari dirinya. Andai kata memandang hidup secara tepat, yaitu dengan hitungan nafas, niscaya kita akan melihat takdir secara halus, sebagaimana halusnya perkiraan nafas. Kita dapat menghayati dengan benar bahwa pada setiap embusan nafas itu berlaku takdir menurut ketentuan ilahi. Jumlah udara yang keluar masuk pada badan kita bagi setiap perjalanan nafas adalah menurut ukuran yang ditentukan Allah. Jumlah nafas yang akan kita hembuskan juga telah ditentukan oleh Allah. Dan apabila jumlah nafas yang telah disediakan untuk kita itu habis, maka kita akan mati. Jika kita dapat melihat perjalanan takdir hingga pada peringkat yang halus ini, niscaya pandangan hati kita tidak akan terlepas dari melihat takdir pada setiap detik dan pada setiap kejadian. Kalau kita bisa memperhatikan takdir Allah, maka disitulah kesempatan kita bisa melihat Allah. Kita akan melihat bahwa jumlah air hujan yang menetes di atas atap rumah kita adalah mengikuti ukuran yang telah ditentukan Allah. Jumlah debu yang berterbangan juga ditentukan Allah. Helai rambut yang gugur dari kepala kita juga ditentukan Allah. Panjang, lebar, dan dalam luka yang kita alami ketika tertimpa kemalangan juga ditentukan Allah. Tidak ada satupun yang menyimpang dari takdir menurut ketentuan Allah. Sesungguhnya Allah Al-Latif, Maha halus. Tidak ada sesuatu yang terlepas dari perhitungan dan pengaturannya. Tidak ada sesuatu yang terlepas dari ukuran dan timbangannya. Semua makhluk berjalan di atas landasan takdir yang diaturnya. Sesungguhnya Allah tidak pernah sekalipun lalai, tidur ataupun keliru. Apa yang Dia tentukan, itulah yang berlaku. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana, tidak ada yang sumbang pada penciptaan dan perjalanan penciptaannya. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha, inna rabbi ala suratim mustaqim. Tidak satupun makhluk bergerak, bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, artinya yang menguasainya. Yang menguasainya. Sehingga arep dikapakne niki semua ada di dalam Allah. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus, adil. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika ala Allah yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Allah mengadakan ketentuan sejak azali. Tidak ada siapapun yang tahu tentang ketentuan Allah. Malaikat hanya menjalankan perintahnya. Artinya bahkan malaikat pun tidak tahu. Tidak tahu. Jadi manusia itu nanti akan umurnya berapa tidak tahu. Yang bisa diketahui oleh malaikat yang bertugas hanya yang telah disampaikan Allah kepada malaikat untuk melaksanakan tugas. Hanya itu. Selebihnya malaikat pun juga tidak tahu, sebagaimana manusia juga tidak ada yang tahu. Malaikat hanya menjalankan perintahnya. Apa yang ada pada sisi malaikat bisa diubah olehnya. Tetapi apa yang ada pada sisinya
tidak pernah berubah. Niki, makanya takdir yang akan bisa berubah itu adalah takdir yang sudah di tangan malaikat, yang akan dibagikan kepada makhluk yang menerima takdir itu. Itu yang bisa dirubah oleh Allah, dan itu diketahui oleh malaikat yang bertugas. Artinya apa? Takdir itu, malaikat itu tahu takdirnya. Oh ini manusia ini waktunya mati, bisa ngerti. Tapi ini yang bisa diketahui malaikat ini bisa berubah. Tetapi apa yang ada di sisi Allah itu yang tidak akan pernah bisa berubah. Tetapi apa yang ada pada sisinya tidak pernah berubah. Malaikat menjalankan tugas dan manusia melakukan kewajiban. Tuhan yang memiliki ketentuan yang mutlak. Doa dan amal manusia mungkin menjadi sebab bagi berlakunya perubahan pada apa yang berada pada malaikat yang menjalankan tugas. Jika Tuhan izinkan, tetapi ia tidak mengubah apa yang ada pada sisi Tuhan. Ilmu Tuhan meliputi yang awal dan akhir. Segala sesuatu telah ada pada ilmunya sebelum ia berlaku lagi. Urusan yang demikian sangat mudah bagi Allah. Malaikat dan manusia tidak memiliki ilmu yang demikian. Malaikat semata-mata patuh kepada apa yang Allah perintahkan. Manusia juga perlu bergerak pada makomnya dan berusaha meningkatkan perkembangan kerohaniannya sehingga dia menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Nah, niki wau malane kongkon pasrah kalian kongkon ridho niku wae. Pun niki hikmah ke-31 niki. Monggo sing gede tanglet. Wonten Gus, monggo. Nek kita angan-angan niki kok sesuai kalih hadis Qudsi ingkang artine ngeten. Sing sapa wonge ora ridho karo pestenku lan ora sobar marang cobaku, luwih becik metu saking bumi lan langitku, golek pangeran sak liyane aku. Napa ngoten Gus? Terusane mangke ngoten niku. Jadi kita mriki kita memahami tentang bahwa takdiripun Gusti Allah itu berlaku dalam segala hal. Tidak hanya dalam hal-hal yang besar-besar saja tidak, tetapi bahkan hal-hal yang paling kecil pun ini ku mboten lepas kalian takdiripun Gusti Allah. Lah mergo niku mulane manungsa kudu ridho, kudu pasrah. Lah nek gak gelem ridho lah niku terusane teng hadis niku. Niku terusan. Apa malih? Nggih. Nyuwun pencerahan iki. Ingkang wonten sisinipun Gusti Allah boten saged berubah. Nggih. Tetapi doa saged merubah wonten sing wonten malaikat. Nyuwun pencerahan Gus. Nggih. Nipun pripun? Lagi niku wae sing kula aturaken. Dadi nek wis teko wayahe Gusti Allah ada yang nanti diperintahne dateng malaikat untuk menyampaikan takdir-takdire manusa niki. Lah sing di tangan malaikat niki, sing pun di tangan malaikat niki, Gusti Allah sik berhak merubah. Nah, perubahan Gusti Allah ini akan tetap sama dengan apa yang ada di sisi Allah. Mulane niku wau umpama ning kono, oh wong iki mergo berubah, akhirnya berubah jadi waras. Sing mestine asale di tangan malaikat, wong iki mati mergo lara. Misale ngeten, misale ngoten niku. Lah, terus ternyata DE berubah. Nah, berubah ini merubah ketentuan sing di tangan malaikat mau sing mestine pada sakit niki DE akan mati.
Tapi niku tidak pernah lepas dengan apa yang sudah ditetapkan Allah semenjak awal. Betul pernah lepas. Betul. Ampun. Berarti sing ingkang boten saged berubah takdir ing zaman ajal ini kok ya. Nggih, zaman azal niku boten saged berubah niku. Niku sing wonten kersane Gusti Allah ngoten niku. Mulane niku kados niku ten cerita berkaitan kalian Lailatul Qadar. Cerita wonten hubunganipun kalian nisfu Sya'ban. Nah, nisfu Sya'ban niku mulane dianjurne kon donga-donga niku sebab nisfu Sya'ban niki waktune Gusti Allah bagi takdiri makhluk. Nah, niku sing teng mriku mangke itu yang dibagi kepada apa di tangan malaikat. Niku sing mangke bisa berubah. Mulane kita dianjurne ndonga niku. Tapi hakikatnya itu sejatinya sakjane gak berubah dari semenjak awal azali wis gak berubah. Sebab yang ada di wonten sisinipun Gusti Allah itu tidak pernah akan berubah. Ampun. Enten malih? Wonten niki kaitanipun nafas kali nyawa, sehingga nafas ini kok dijadikan ukuran seseorang dia punya nyawa atau enggak. Pokoknya dengan nafas ini ya, buat nonton nafasnya. Ini kaitannya nomor nafas kali nyawa. Sepindah ke nomor kali tentang memahami Allah latif. Allah itu halus. Yang halus itu apa zatnya, atau sifatnya, atau afalnya, atau suatu. Terus nafas dengan nyawa. Nyawa itu biasa kita istilahkan ruh. Ruh. Dan nyawa ini seringkali kita hubungkan dengan kematian. Makanya karena ini hubungannya kalian ruh. Bernyawa manusia hidup karena bernyawa atau punya ruh. Nah, ruh itu sebenarnya apa? Itu min amri Rabbi. Tidak ada yang tahu. Makanya dalam kaitan niki akhirnya muncul di kalangan pakar ulama muncul definisi mati ini sakjane opo. Niki akhirnya terjadi secara ilmiah, terjadi macam-macam khilaf dalam pendefinisian mati ini. Apakah mati itu dengan berhentinya nafas? Bisa jadi orang menafsiri seperti itu. Atau justru dinyatakan dengan yang lain. Niku macam-macam. Akhirnya wonten definisi-definisi niku. Ya. Jadi nek ngoten, nafas niki akhirnya yang umum niki dijadikan sebagai tanda kehidupan seseorang. Dijadikan tanda sebagai kehidupan seseorang. Karena berkali-kali teruji orang mati itu ya sudah tidak bernafas. Pun ngoten niku. Malahnya akhirnya bisa jadi ulama sebagian ulama juga akan mendefinisikan mati itu adalah dengan berhentinya roh. Nah, makanya terus kehidupan ini kan hubungannya karo nyawa lah. Padahal nyawa ini kan urusan rahasia. Urusan rahasia, gak ono sing ngerti. Mulanya itu yo panggah NTE kita akan membahas masalah kematian. Nah, temriki yang ingin ditekankan pembahasannya niku kita dikenalkan, ngeten lho. Jadi takdir Gusti Allah itu berlangsung juga terhadap hal-hal yang terkecil. Dan takdir Allah itu akan muncul, akan bertempat pada hal-hal yang juga kecil itu, seperti dalam hembusan
nafas. Ini sing ditekankan dalam hikmah niki niku. Nah, terus yang nomor kali Al-Latif niku sifatnya Gusti Allah Al-Latif, yang lembut, yang halus. Artinya hal yang paling lembut, paling kecil niku Allah mengetahuinya. Niku Al-Latif. Jadi mboten zat, mboten napa, mboten af'al, mboten, tapi niku sifatnya Gusti Allah niku Al-Latif. Artinya hal-hal yang paling kecil pun, sekecil apapun, niku Gusti Allah pirsa. Niku dimaksud Al-Latif. Ampun, enten malih. Monggo, kasih. Enten Gusti. Nggih. Kados pundi caranipun memahami sebuah ayat ingkang secara zahir menika kados bertentangan dengan kekuasaan Allah dan takdir. Kados ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terus menawi kita memahami secara zahir, kados ayat menika bertentangan dengan kekuasaan takdir menika. Pertanyaan pun kados pundi cara pun memahami sehingga kita saged paham bahwa ayat menika cocok kalian kekuasaan mutlakipun Allah Subhanahu wa taala. Terus ngeten kados ayat niku wau. Niku kan menceritakan tentang wong iku asale biyen niku penak, penuh dengan rahmat Gusti Allah. Tapi dengan perilakunya yang buruk, perilakunya yang tidak baik, yang tidak tepat, sehingga itulah yang akhirnya merubah keadaannya menjadi tidak baik, lepas dari rahmat Allah. Niku ayat niku sebenarnya pembahasan kaitan niku. Tapi banyak orang memakai ayat ini adalah pemahaman tentang bahwa untuk agar kita bisa merubah takdir Allah, maka kita harus bagaimana berupaya. Seolah-olah begitu. Yang akan merubah takdir kita ya apa yang akan kita kerjakan. Seolah begitu. Nah, ini kita bicara secara hikmah. Secara ayat ini sing kita artikan seperti itu, berarti ini berbicara tentang hikmah Allah atau berbicara tentang napa niku asbab. Yang niku pancen Gusti Allah juga menata asbab. Diberlangsungkan antaranya sebab dan musabab seperti itu. Tapi sebab ini bukan hal yang paten. Jadi perubahan sikap, perubahan perilaku ini juga bukan hal yang paten. Karena apa? Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah ini. Hanya umumnya, karena kita melihat sebab musabab tadi, umumnya yang terjadi seperti itu. Tapi itu bukan kepastian. Ya seperti umumnya uang itu nek berobat ya waras. Tapi apakah setiap berobat mesti waras? Kadang-kadang juga waras. Kan ngoten. Itu bukti. Makanya untuk kemudian menepis kepastian hal seperti itu, maka Allah juga memberlakukan terjadinya khawariqul adat, enek mukjizat, enek karomah.
Itu bukti-bukti bahwa semua tadi itu hanya berkaitannya dengan asbab, sebab musabab itu tadi. Nggih padha karo kita pemahaman awal tentang kaitanipun amal. Kita nek ngibadah tekun apik swarga. Ini kan hal-hal ini kan selalu dikaitkan kan niku. Nah tapi memang begitu, asbabnya berlaku seperti itu memang. Tetapi hakikinya berlakunya tidak seperti itu. Nah, makanya ini kita memandang harus dari dua sisi, dari sisi batin, dari sisi lahir. Makanya ayat itu tepat kita pahami dari sisi lahirnya memang seperti itu, tapi batinnya tetap tidak akan bisa mengalahkan takdiripun Gusti Allah. Ampun, agak ditumun tambi. Enten malih. Lah mulane niku kita memahami masalah riyen, masalah pengaturan rupiah ini lho. Masalah pengaturan hikmah nih loh, memahami nih kok. Kita tidak masalah, bahkan dianjur nih kita mengatur hidup kita itu dianjur di kalian Kanjeng Nabi. Tapi ingat, peraturan-peraturan ini akan berjalan sesuai sebab musabab saja. Ini bukan kepastian. Makanya dalam pengaturan itu kita harus tetap secara batin tetap itu tidak akan lepas dari takdir Gusti Allah. Artinya itu bukan jaminan, bukan jaminan. Ampun. Pasik wonten? Kantos masail, nggih. Soal 139 niki nggih. Apakah boleh sholat witir dilaksanakan sebelum sholat isya? Jawaban, tidak diperbolehkan, artinya tidak sah. Karena waktunya witir itu setelah pelaksanaan sholat isya. Itu pendapat yang kuat. Namun ada pendapat yang menyatakan bahwa boleh atau sah sholat witir walaupun belum melaksanakan sholat isya, asal sudah masuk waktunya. Waktunya sholat isya. Niki enten pendapat kedua, niki pendapat sing lemah. Oke, pendapat sing lemah. Keterangan pertama saking kitab Asnal Mathalib. Far'un wa waqtul witri wa tarawihi min ba'di ayyusalliyal isya'a. Waktunipun sholat witir, waktunipun sholat taraweh niku sak sampunipun tiyang menika nglampahi sholat isya. Nah mriki bahasane mboten ba'dal isya mboten. Tapi ba'da ayyusalliyal isya, berarti setelah melaksanakan sholat isya. Mulane wa in jama'aha taqdiman, wa in jama'aha taqdiman, walaupun toh sholat isya itu dilakukan dengan jamak takdim. Mulane nek jamak takdim berarti kan dilaksanakan di waktu maghrib. Jadi walaupun nanti witir itu dilaksanakan masih dalam waktu sholat maghrib, waktunya sholat maghrib, tetap sah sebab sudah melaksanakan sholat isya. Mergo sholat isya di jamak takdim. Terus batas akhirnya
ilal fajristani. Batas terakhir waktu pelaksanaan sholat witir adalah sampai pada fajar yang kedua, pada fajar shodiq. Niku batas terakhir untuk melaksanakan sholat witir. Berarti nek ngoten fajar kedua ini kan berarti masa waktunya masuk sholat subuh. Berarti nek ngono berakhir pelaksanaan sholat witir niku sampai pada waktunya sholat subuh. Nah, terus bukti lain lagi niki wonten niku tengah ndape ingkang kula paringi garis tengah ndape niku. Wa in shalla al isya'a wa autaro fabana butlanu isya'ihi lam yasihha witru. Niki buktine malih. Seandainya wonten tiyang sampun nglampahi salat isya, lajeng mantun ngoten salat witir. Tapi setelah dia sholat witir, ternyata sholat isya mau gak sah, batal. Dan nek ngono witire yo malih gak sah. Mergo nek mau sholat isya diarani sah, apa diarani gak sah, kok witire diarani sah? Jadi berarti malih witire itu dilakukan sebelum sholat isya. Makanya temriki dinyatakan sholat witir yo melok gak sah. Maka sholat isyae mboten sah. Walaupun mau pelaksanaan sholat witir itu wis memenuhi persyaratan, syarat rukun wis terpenuhi kabeh. Tapi karena masalah waktu ini yang tidak terpenuhi, maka dadine panggah mboten sah. Niku buktine sing hubungan kali minggil wau. Terus wonten kitab Al-Mahalli. Wonten mriku dipun dawuhaken wa waqtuhu baina sholatil isya'i wa tulu'il fajri. Waktune pun witir niku antara sholat isya dan terbitnya fajar. Niki keranten hadis Abi Dawud lan dintunipun innallaha amaddakum bisolatin hiya khairul lakum min humurin na'am wa hiyal witru faja'alaha fima bainal isya'i ila tulu'il fajri. Nah, niki wonten dawuh faja'alaha fima bainal isya'i ila tulu'il fajri. Gusti Allah menjadikan apa itu salat itu yang dimaksud salat itu salat witir itu di waktu antara isya sampai terbitnya fajar. Terus qaluhu sholatil isya fala budda min fi'liha walau maqdiyatan aw majmu'atan taqdiman. Mriki ditegasne untuk keabsahan sholat witir itu maka diharuskan sudah melaksanakan sholat isya. Walaupun sholat isya yang dikerjakan itu sholat isya qadha ataupun yang dijamak takdim. Wa illam tughni anil qadha, walaupun toh tidak mencukupi dari qadha. Niku terusane ngoten. Walaupun wahal wa illam tughni anil qadha. Niki bentuke pertanyaan. Dan apakah itu juga berlaku apabila sholat isya itu belum mencukupi dari qadha? Misalnya sholat isya nganggo tayamum yang di situ nanti dia harus mengulangi lagi. Misalnya dia sholat isya niku pakai tayamum, sing alasane tayamum itu karena tidak menemukan air. Tapi di situ dia tidak menemukan air ini di lokasi yang di situ umumnya ada air, tapi pada saat itu tidak ada air. Nah, berarti ngeten iki namine sholat isya dengan tayamum, sholat sing dengan tayamum seperti ini niki sholatnya masih harus diqadha nanti. Niku mangke ten pembahasan tersendiri dalam bab tayamum. Nah, terus
niki sing mau wonten pendapat kedua niku dipun dawuhne waqila waktuhu waktul isya ay fala yatawaqqafu ala fi'liha wa huwa kal qaulil awal min haitsu zaman. Wonten sing berpendapat waktunya witir adalah waktunya sholat isya. Dipun pertegas malih, maka keabsahan sholat witir ini tidak tergantung pada pelaksanaan sholat isya. Nah, niki berarti nek ngono dalam mengikuti kil ini walaupun belum melaksanakan isya, asal waktunya itu sudah masuk pada waktunya sholat isya, sholat witir pun sah. Makanya memiliki pendapat ini masih sama dengan pendapat pertama, tapi kesamaannya hanya sisi waktu, sisi ketentuan waktu. Bukan sama dalam sisi apakah sholat isya itu sudah dilaksanakan ataupun belum. Ini perbedaannya pendapat. Terus soal berikutnya 140 pertanyaan, dalam zakat fitrah bagi amil apakah boleh membagikan zakat sesudah sholat id? Ini harus diperhatikan ini, karena ada beberapa yang juga masih ada terjadi seperti itu. Jawaban, mengakhirkan pengeluaran zakat fitrah ditafsir sebagai berikut. 1. Bila dikeluarkan setelah sholat id dan masih di hari raya Idul Fitri, maka hukumnya makruh. Berarti sing hubungan kalian pertanyaan niki tafsiran pertama niki. Artinya kalau diserahkan setelah sholat id, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Terus tafsiran kedua, bila dikeluarkan setelah hari raya, maksudnya setelah hari raya itu berarti tanggal 2 Syawal dan seterusnya, maka hukumnya haram. Nah, itu penundaan pembagian zakat niku ngoten. Nah, penafsiran ini berlaku untuk amil dan pelaku zakat. Jadi wong sing zakat kuwi dhewe utawa sing membagikan adalah amil, padha mawon. Jadi kok amil mengakhirkan pemberiannya penyerahan zakat ini diakhirkan setelah sholat id, berarti hukumnya makruh. Kalau diakhirkan sampai lewat dari hari raya, artinya tanggal 2 Syawal atau lebih, maka ya hukumnya haram. Keterangan wonten kitab Hasyiatul Jamal. Langsung wonten ingkang dipun garis, wa haruma takhiruhu an yaumihi. Haram mengakhirkan zakat fitrah dari hari raya Idul Fitri, ay yaumil id bila uzrin. Nah, berarti nek ngoten keharaman tadi kalau memang tidak ada uzur. Kalau ada uzur, ya mah berarti tidak haram. Contohnya uzur napa? Kaghaibati malihi awil mustahiqina. Contohnya bondone sing arep ditokne zakate kuwi gak ono pas durung enek, cik ning di tempat lain misalnya. Utawa dibalik, sing ora enek ki sing mustahiki. Mustahiki pas hari raya Idul Fitri ku gak ono. Lagi enek pas tanggal 2 Syawal. Lah, berarti uzur nek ngoten. Berarti gak haram ngakhirne niku. Nah, niki terus alasannya kenapa kok haram nek diakhirne pada hari kedua tanggal 2 sak terus ini Bu. Li annal qasda ighna'uhum 'anit talabi fihi. Sebab tujuan zakat fitrah niki supaya wong-wong sing berhak nampa zakat niki, terutama fakir miskin, niku pas pada hari raya iki ora sibuk njaluk-njaluk. Mergo ora duwe paling njaluk-njaluk, mulane ben sugih ning pas hari raya kuwi. Niku alasane.
qaluhu ma'a annahu ghairu muradin ai li annahu khilaful aula wa ba'da sholati makruhun. Nah, dan membagikan zakat fitrah setelah melaksanakan sholat id itu hukumnya makruh. Wabil karohah ba'da sholat sarraha mimra wa qayyada bima idza lam yakun at-takhir ba'daha lintidhari nahwi qaribin aw jarin aw afdala wa illa fala karohata fit takhir anis sholat. Hukum makruh mengakhirkan pelaksanaan zakat fitrah setelah sholat id ini dijelaskan oleh Imam Romli. Lajeng beliau memberi qayyid, memberi batasan kemakruhan itu kalau memang pengakhirannya setelah pelaksanaan sholat id itu karena menunggu kerabat atau karena menunggu tetangga atau karena menunggu orang yang lebih utama untuk menerima zakat, maka ya tidak ada makruh, dikoyiti seperti itu. Jadi nek komo apa nek menyerahkan setelah sholat id, tapi alasannya mengakhirkan kimo kok mergo arep diwehni nanggone kerabate utawa arep diwehni nanggone tanggane. Lah padahal mau pas sak durunge apa jenenge sholat id durunge nek eneke bar sholat id. Lah nek ngono mboten makruh nek alasane niku. Wa illa fala karohata fit takhir anis sholat. Terus fa'ulima anna li zakatil fitri khamsatu awqat. Nah, berarti dari keterangan-keterangan sebelumnya ini bisa kita ketahui bahwa zakat fitrah niku ada 5 waktu. Pertama, waktu wujubin, waktu wajib. Wa huwa ma dzakarahu bi qaulihi sabiqan tajibu bi awwali lailatihi. Jadi waktu wajibe yo setelah masuk apa surupe srengenge pada malam hari raya. Niku waktu waktu kewajibane melaksanakan zakat fitrah. Terus yang kedua, waktu jawaz. Waktu jawaz ini adalah wahwa jami'u Ramadan. Seluruh bulan Ramadan, hari-hari seluruh bulan Ramadan boleh kita melaksanakan zakat fitrah. Ini waktu jawaz. Ini. Orangnya kadang-kadang enek sing zakate dikeluarkan mulaknya neng kepanitiaan itu jarang sing dilaksanakan pada malam hari raya kan jarang. Yang banyak sebelumnya. Niki termasuk waktu jawaz niku. Terus waktu fadilah, waktu yang utama. Atau kapan waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah niki? Niki disebutkan wonten dawuhipun wa yusannu ikhrajuha qabla aidin. Sunate ini yang utama adalah dikeluarkan sebelum melaksanakan sholat id. Terus yang berikutnya waktu makruh. Waktu makruh ini adalah wahwa ikhrajuha ba'da sholatil id, yaitu mengeluarkan zakat fitrah setelah pelaksanaan sholat id. Itu yang waktu makruh. Yang terakhir waktu yang haram. Waktu haram adalah pelaksanaan zakat fitrah ini diakhirkan sampai lewat dari hari raya. Ini sing haram. Bon, niku kemudian kenapa kok temriku nek dibagikan pokoknya masih selama pada hari raya itu masih ditolerir. Sebab niku wau tujuan pemberian zakat fitrah niku supaya fuqara masakin di hari raya itu tidak sibuk meminta-minta. Mereka wis kita cukupi dengan zakat niku.
Kenapa tak ngono? Likaunihi yaumus sururin. Sebab hari raya itu adalah hari kebahagiaan. Hari kebahagiaan. Faman akhkharaha anhu asima wa qada wujuban fauron in akhkharaha bila udhrin. Mulane siapapun yang mengakhirkan zakat fitrah dari hari raya, maka dia berdosa. Di samping dosa, panggah wajib dikodoi segera. Kalau memang dia menundanya ini karena tidak ada udzur. Kalau ada udzur, maka ya tidak harus segera. Nah, niku wau aturan pengeluaran zakat secara umum. Nah, saat ini nek hubungannya sing membagikan niku ambil piye? Wonten kitab Asnal Matolib dipun dawuhke wal imamu in akhorat tafrid lima jama'ahu minaz zakat bila udhrin fatalifa domina lal wakil bitafriqiha fala yatmanu bidzalika id la yajibu alaihi tafriq bihilafil imam. Dini imam ini kalau sampai dia menunda pembagian zakat fitrah tanpa ada udzur, kok terjadi kerusakan pada zakat ini, yang zakat yang dikumpulkan ini, maka imam atau amil ini bertanggung jawab untuk mengganti rugi. Mulane nek sampai mulane amil kayak amil ngeten iki kok ditunda, mbok ditunda kok ternyata akhirnya dulalah hilang. Karepe ditunda lah kok hilang ternyata. Tanggung jawab. Tanggung jawab ijoli. Lau wakil, kalau wakil tidak, nek wakil sanes. Makanya karena itu nih panitia masjid sing pengumpulan zakat ning masjid, kowe mau ambil apa duduk? Nek ambil ya berarti ngono kuwi mau. Tapi nek wakil berarti ya ndak ada tanggung jawab mengganti rugi. Terus wonten majmu' niku sami niku wonten sing kula garis fa in aqraha asima niku pun sami. Bon mikiriyen monggo sing badhe tanglet. Ngoten Gus. Nggih. Masalah zakat. Rumiyin nggih. Musala kula nika ngantos mriki mulai mbah riyen pun terbentuk ngambil ngantos seperti dipun perbarui kalian Ladisnu. Nggih. Rumiyin awale ingkang rumiyin dipun bagiaken dhateng fakir miskin, lajeng wonten kelebihan atau sipun ngaten dawuh panitia-nipun niku fakir miskin menika kan tiap tahun biasanipun kan berkurang rumiyin. Lajeng hasilipun zakat menika tasih lebih dipun pasahaken dhateng takmir musala. Keranten waktu riyen musolane gadah utang ngoten. Oleh barang rumiyin ngaten. Terus lajeng ingkang kedua laksanaken ngantos mriki nggih tetep nglaksanakaken. Dipun bagiaken dhateng fakir miskin. Justru malah lebih dipun tingkataken atau dipun keranten saking bingung itu pados asli fakir miskin itu wis merata pantes dipun bagi-bagi ngaten.
lajeng taksih wonten kelebihan. Lah lajeng kelebihanipun niku mantun kula wangsuli kan rumiyin. Rumiyin ingkang kelebihane rumiyin dipun serahaken takmir terus dipun sabe nggih. Terus pun damel nambah utang ngoten. Ingkang kedua kelebihanipun keranten takmir boten kagungan utang dipun serahaken dhateng panti asuhan. Lek boten klentum pun ping 3 napa ping 50 rumiyin dhateng Rejosari kaliyan Darul Aitam. Terus lajeng ingkang akhir menika pun ping 3 napa ping kalih iki keranten pun situasine saking ngantos-ngantosipun pun milai ketemu, milai panggih-panggih apa masukan-masukan saking para sepuh-sepuh, para tokoh-tokoh ngoten. Sak menika dipun telasaken. Lah sing dipun telasaken insyaallah pun boten masalah. Lah sing kang dalem sampaken yang kalih niku wau. Yang pertama kali kedua dipun niku kelebihanipun asalipun ngirim dhateng Panti Asuhan kan pun mantun prihatin. Bahkan boten hari kedua kita. Bahkan pun bar 7 dina bar bodho kupat lagi. Ngaten sementara ngaten matur nuwun. Ngeten. Jadi sing berkaitan kalian soal niku, pertama sing kudu kita pahami asnaf ingkang berhak nampi zakat piye. Jadi golongan sing berhak nampi zakat itu wonten 8. Dari 8 itu semua itu mboten enten sing istilahnya yang menerima adalah lembaga niku mboten enten. Semua perorangan. Perorangan jamak niku sedaya bil fuqara wal masakin sak teruse niku kan sedaya napa mboten enten sing lembaga mboten enten. Nah sakniki nek diserahne takmir perorangane pundi mboten enten niku mboten iso. Diserahne nang Darul Aitam perorangane pundi mboten iso. Lah sagete diserahne niku penyerahan dhateng perorangan anak yatim. Contohnya ngeten, jadi panitia menyerahkan neng panti asuhan. Niki zakat kula wehne lare-lare yatim sing wonten mriki. Nah, niku berarti penyerahan perorangan. Tapi nek zakat kula iki kula serahaken dhateng yayasan yatim piatu misalnya. Nah niku ten lembaga niku mboten pas kalau zakat diserahne ngoten. Nek sedekah mboten masalah. Nek sedekah mboten masalah. Tapi nek zakat ngoten aturane. Niku berkaitan kalian asnaf. Terus apakah termasuk misalnya alasan yang pertama digawe nyaur utang. Memang wonten sebagian salah satu asnaf 8 itu wonten gharim. Gharim itu artinya berarti wong sing duwe utang. Nah, wong sing duwe utang itu sing utang itu pun juga perorangan, bukan lembaga. Makanya mboten oleh digawe utange lembaga. Isone diserahne sapa sing bertanggung jawab utang. Niku mestine ngoten. Berarti nek mboten ngoten niku berarti mangke malih lembaga. Nah nek kan nek koyo ning masjid berarti sing duwe utang kan masjid to. Sing duwe utang masjid. Nah, lha niku sing duwe utang masjid. Terus akhirnya diserahne masjid. Niku mboten iso. Mboten oleh sebab mboten gharim niku jenenge. Nah, makanya definisine gharim kan wonten puna definisine. Terus nek kita atas namakan lain
Misalnya lha iki diserahne teng masjid, serahne ning pondok, serahne ning ya kaitan lembaga-lembaga niku sedaya misalnya berbagai macam lembaga-lembaga sing berkecimpung dalam kebaikan. Nek diserahne teng mriku pripun dengan atas nama niku. Nah niki teng mriki wonten khilaf ulama. Artinya wonten sebagian ulama sing berpendapat niku oleh diwehni koyok dateng masjid, dateng madrasah, dateng pondok semacam niku. Niku oleh dengan tendensi penafsiran beliau tentang dawuh wa fi sabilillah. Nah, sing kok beda dhewe teng ayat iki kan wa fi sabilillah. Wa fi sabilillah ini. Nah, wa fi sabilillah niki kemudian ulama niki menafsiri sabilil khair. Maka jalan kebaikan. Nah, termasuk di jalan kebaikan ya masjid, madrasah, pondok niku. Nah, niki yang menafsiri niki ulama yang kemudian dinukil oleh Imam Al-Qaffal. Imam Al-Qaffal nukil itu kondi niku nggih mboten genah. Mulane pendapat niki berkali-kali sampun dipun bahas, sehingga dalam kesimpulan pendapat ini sangat lemah sekali pendapat Al-Qaffal ini. Makanya nek kula pribadi mboten wani gawe pendapate niki, makanya karena itu tidak kita anggap pendapat Al-Qaffal berarti kembali pada pendapat yang pertama, tetap pada lingkup 8 asnaf. Tafsiran dari sabilillah ini adalah al-huzzah, orang-orang yang berperang di dalam jalan Allah. Itu bukan sabilil khair. Nah, kok sebagian masih ada yang berlaku seperti itu dengan tendensi Al-Qaffal? Ya monggo, silahkan dengan tendensi seperti itu. Memang kenyataannya memang di beberapa referensi kita memang begitu, ada disinggung masalah pendapat Imam Qaffal niki. Nanti niku untuk menanggapi dua permasalahan niku ngoten niku ujung-ujungnya. Nah niku terlepas dari masalah mengakhirkan, bagian mengakhirkan balik ke mriki wau dalam pertanyaan niku sama niku. Masalah kantun mergo uzur apa ora karek niku. Makane nek cara kula yang paling tepat zakat kuwi aja diturahne. Dalam membagikan zakat itu jangan diturahne. Harus dibagikan semua. Nah, jadi panitia harus begitu. Harus dibagikan semua. Jadi ditekne justru langkah sing terakhir niku wau sing kula anggap sing paling tepat. Jadi ditekne aja sampai turah. Dene masalah masjid sik butuh dana, masalah masjid panti asuhan isi butuh dana, jangan diambil dari itu, gali dari yang lain, jangan dari zakat. Misalnya kan nanti sodako barang katak nih dong ada sih. Kalau niki zakat niki harus lebih kita ketati ngoten niku. Ampun, enten malih setunggal malih nek wonten. Setunggal malih nek tasih wonten. Oke, monggo. Wingking mriko. Nuwun sewu. Niku kami dipun akhiraken haram nggih zakat niku. Lah niku saya niku dipun dalaken napa nggih boten kanten wonten kula kagungan sederek niku sampun bar niki ora usah zakat ya kok ngoten niku. Ngantos saniki mboten niku. Samarep kula wonten. Nggih. Sakaitane dasundi. Suwun. Oke, Pak Uda. Oh, terus ya, oke. Meh sami Gus.
niki kula nanti kepanggih tiyang. Ini tempat saya sebutnya tiyang lebih. Mboten ngertos lek gadah putra niku wajib zakati putrane. Ngertosi zakat fitrah niku zakat pribadi dhewe-dhewe sing wis balik. Putrane kabeh sekawan. Di sekawan niku selama 3 tahun 4 tahun ya, pokoknya mulai lahir anak pertama terus anak sing keempat. Niku belum pernah dizakati. Terus solusinya tersebut terus menurut. Nggih. Niki sami hampir sami pertanyaane. Jadi wong sing pun ngakhirne niku kewajiban ora kok masalah dosa, masalah haram tok. Tasih enten kewajiban qadha. Berarti nek ngono pangkat kudu ditokne. Selama urung ditokne pangkat dadi tanggungane. Sampai dhek mati pangkat dadi tanggungane niku. Jadi kados permasalahan Pak Uda nggih ngoten. Mangke disarankan ten kancane niki. Jadi pun pinten tahun piyambake mboten ngedane zakat niki wis saiki mbah ditokne. Untuk lepas dari tanggungan beban zakat ini. Jadi sampai kapanpun panggah kodok untuk itu. Walaupun sampai wis kelewat berapa tahun niku panggah kudu ditok panggah. Ampun. Cekap nggih. Alhamdulillah rabbil alamin. Pas tengah sedasa. Mugi-mugi barokah manfaat. Kita sesiatah ilmu kita sedaya dados sababiah futuh kita pikantuk taufik saking ngersanipun Allah tambah sae ngamal kita. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi husnul khotimah tujuan dunyanipun ngantos akhiratipun amin ya rabbal alamin. Kathah kiranipun kathah lepati nyunahnipun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma yassir lana kulla asir, yassir lana kulla asir, yassir lana kulla asir. Ya muyassiru yassir ma ta'assara alaina min umurina umritina umril akhirah. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina wa talamidina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahlil jahli wa dhair. Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi talamidina, Allahumma barik lana fi ma'hadina hadha, Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadin nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu Muhammadin nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan shalihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la talma' wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la isma'. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtana sa'id imanana wa la tusallit 'alaina man la yakhafaka wa la yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsani hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad.